Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gaifu, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang apa itu ajaran perintah manusia. Jadi harus berdasarkan Alkitab dan jangan tafsir. Markus 7 ayat 7 dan 8. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Garis bawahi, mereka beribadah kepadaku, percuma. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus melanjutkan di ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi jelas beribadah itu kepada Yesus tetapi bukan Yesus yang manusia, melainkan setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga sebagai Allah. Percuma mereka beribadah kepada Yesus Roh, itu maksudnya Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi beribadah itu harus kepada Yesus yang sudah Kristus, yang sudah Roh, yang sudah kembali ke surga, yang sudah kembali menjadi Allah. Bukan Yesus manusia. Ayat ini mengatakan demikian. Jadi percuma beribadah kepada Yesus, tapi yang diajarkan adalah perintah manusia. Nah, apa itu perintah manusia? Satu, mengaku beribadah kepada Allah. Nah, itu jelas Jadi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi satu, mengaku beribadah kepada Allah. Itu perintah. Sedangkan perintah manusia itu adalah mengaku beribadah kepada Allah mereka, bukan kepada Yesus. Misalnya Allah mereka itu adalah Bapa Tritunggal atau Allah yang lain. Yang jelas mereka beribadah bukan kepadaku, bukan kepada Yesus. Walaupun waktu itu Yesus masih manusia fisik, sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud oleh Yesus beribadah kepadaku adalah beribadah kepada Yesus yang Roh, yang Allah, yang sudah duduk kembali di atas surga. Percuma. Sedangkan ajarannya adalah perintah manusia. Yang kedua, ajaran manusia tadi itu beribadah kepada Bapa Tritunggal. Itu ajaran manusia. Yang kedua, Yesus berkata, percuma alias sia-sia, tidak ada gunanya. Walaupun dibumbui dengan ritual yang agamawi, seperti saleh. Kelihatannya rohani lah gitu. Tetapi Yesus berkata, percuma. Itu Yesus sendiri yang berkata. Yang akan kelak kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Dengan sebutan anak domba. Jadi yang kedua itu, Yesus katakan nggak ada gunanya. Walaupun dibumbui dengan ritual-ritual itu. Apalagi banyak ritualnya itu. Nggak ada gunanya.
Yang ketiga, mengabaikan perintah Allah. Ya. Di mana perintah Allah itu? Ada di Alkitab, yaitu segala firman Allah. Itu perintah Allah. Jadi mengabaikan seluruh firman Allah. Itu ajaran manusia. Jadi mengabaikan seluruh firman Allah. Yang keempat, yang diajarkan justru perintah manusia. Contohnya, suruh menyembah Allah Tritunggal. Berkhotbah harus berdasarkan teologi, ya, tafsir, menyembah Allah yang pribadi, ya, itu ajaran manusia, ya, dan lain-lain. Dan yang semuanya itu bertentangan dengan Alkitab. Itu perintah manusia bertentangan dengan Alkitab. Yang kelima, ya, itu ajaran manusia itu mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mengabaikan perintah Allah lalu berpegang kepada adat istiadat manusia. Itu yang dikatakan ajaran manusia. Banyak sekali adat istiadat yang diyakini bahkan sampai mengalahkan Alkitab. Nah, itu perintah manusia. Jadi percuma beribadah kepada Yesus Roh, kepada Allah yang benar, kepada Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, ya, bukan muncul tiba-tiba, Allah segala masa sebelum segala abad. Nah, itu sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Percuma beribadah kepada Allah. Ya, kalau ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Berdoalah di Gua Maria. Nah, itu perintah manusia. Inilah ajaran yang benar, ya, yang Alkitabiah. Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dengan Yesus Kristus. Ya, yang dimaksud dengan Yesus Kristus itu adalah Yesus yang sudah kembali roh, Yesus yang sudah kembali firman, Yesus yang sudah kembali menjadi Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Nah, di mana ada ajaran Rasul? Di mana ada ajaran Nabi? Ya. Di mana ada ajaran Kristus Yesus yang jadi batu penjuru? Ada di Alkitab, bukan di buku-buku tafsir teologi, ya, yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas, bukan di atas doktrin Tritunggal. Itu ajaran yang benar. Jadi kesimpulannya, ajaran yang benar adalah ajaran yang ada di Alkitab. Ya. Ajaran lain di luar Alkitab, meskipun nampaknya sangat menjanjikan, ya, pastikan bahwa semuanya itu hanya ajaran perintah manusia. Amin. Saya sudah sampaikan, ya, ajaran manusia berbeda dengan ajaran yang ada di Alkitab. Jadi percuma beribadah kepada Allah yang adalah Yesus Roh, yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Allah itu satu, ya. Allah yang satu adalah Tuhan bagi semua orang, ya. Roma 10 ayat 12, Allah itu satu. Itu perintah yang ada di Alkitab, perintah yang benar. Kalau perintah yang tidak benar bertentangan
dengan firman Allah, bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Amin. Jadi percuma. Ya. Walaupun dibumbui dengan ritual-ritual yang banyak gitu, nggak ada gunanya. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.